Halo teman-teman, selamat datang kembali di channel Hewanku Peliharaanku. Channel yang akan membahas semua hewan peliharaan. Oke teman-teman, untuk pembahasan kali ini gue akan bahas mengenai penyebab putusnya ekor iguana. Ya, jadi penyebabnya itu apa aja sih dan cara mengatasinya ini bagaimana? Ya, oke teman-teman, daripada menunggu terlalu lama, teman-teman jangan lupa like, comment, share, dan subscribe channel Hewanku Peliharaanku dan tonton video ini sampai habis. Oke teman-teman, jadi untuk iguana ini memang hewan reptil yang banyak banget fansnya, ya, banyak banget penggemarnya dari mulai anak kecil sampai dengan orang dewasa. Kenapa sih bisa banyak fansnya atau banyak penggemarnya gitu? Karena iguana ini banyak banget aksesorisnya, ya. Aksesorisnya itu apa aja contohnya? Contohnya seperti kayak pertama warnanya, kedua itu spike-nya, ya. Ketiga itu ekornya panjang ya, dan juga bagus banget ekornya, itu ada belang-belangnya ya. Kemudian untuk iguana ini bisa mencapai 1,2 meter sampai 1,5 meter ya. Jadi itu yang menyebabkan iguana ini banyak banget fansnya dan juga banyak banget dipelihara orang nih teman-teman. Nah, di samping banyak yang pelihara, pastinya teman-teman atau yang pelihara iguana ini biasanya ini pengen banget iguananya ini indah sekali, ya. Indah sekali ini dalam artian tidak ada yang cacat, ya. Jadi di sini gua akan bahas penyebab ekor iguana putus yang bisa mengurangi keindahan si iguana itu sendiri, ya. Jadi ada beberapa masalah di iguana yang menyebabkan si iguana ini nggak indah jadinya, karena salah satu aksesorisnya ini berkurang, ya. Jadi yang paling fatal ini biasanya di ekor, ya. Dan selain ekor ini biasanya banyak penyebab-penyebab iguana yang mengurangi keindahannya itu sendiri. Contohnya seperti spike-nya patah, kukunya copot, ya, anatomi tidak lengkap seperti itu, ya. Tapi di sini gua akan bahas mengenai ekor iguananya, ya, karena ekor iguana ini salah satu keindahan dari si iguana tersebut. Oke, kita masuk ke pembahasan teman-teman. Jadi penyebab ekor iguana putus ini, ya, yang pertama itu adalah teman-teman menaruh iguana atau memelihara iguana dengan cara satu kandang dengan banyak iguana, ya, atau berkoloni, ya, namanya, ya. Misalnya teman-teman punya kandang iguana yang cukup besar, diisi dengan 10-20 ekor iguana. Jadi kalau iguananya kecil itu nggak masalah, kalau iguananya kecil, ya. Tapi kalau sudah menginjak juvenil atau remaja sampai dewasa, ini bisa membahayakan. Membahayakannya seperti apa sih? Iguana-iguana tersebut itu akan berkelahi, akan berantem, yang mengakibatkan mereka menggigit ekornya satu sama lain. Biasanya kayak gitu. Dan ini bisa menyebabkan putusnya ekor iguana. Jadi saran gua, kalau kalian punya iguana dalam satu kandang itu jumlahnya jangan terlalu banyak, ya. Kurang lebih 1-2 iguana itu sudah cukup, ya. Tapi kalau banyak itu bisa mengakibatkan yang kayak gua bilang tadi, itu akan berkelahi dan akan gigit-gigitan. Kalau 1 ataupun 2 itu mengurangi resiko mereka berantem. Memang akan berantem, tapi bisa dilihat dari karakternya itu sendiri. Misalnya iguananya anteng, ya nggak masalah ditaruh di satu kandang itu dengan 2 iguana atau 3 iguana gitu, itu bisa, asalkan kandangnya gede, ya, bukan kandang kayak kontainer kecil, ya. Kandangnya gede, misalnya 2 meter kali 3 meter gitu, itu kan gede, ya. Itu bisa, karena iguana ini kalau udah dewasa itu cukup gede, ya. Bisa sampai 1,2 meter, lumayan, ya, lumayan gede. Jadi
kandangnya pun harus gede. Kalau kekecilan ya itu nanti bisa mengakibatkan mereka berantem atau dia kurang nyaman ya, dan itu bisa menyebabkan perkelahian. Yang kedua itu adalah posisi kandang. Nah, posisi kandang ini banyak banget orang yang memposisikan kandangnya itu dengan posisi yang sangat membahayakan bagi iguana itu sendiri. Biasanya banyak yang gunain itu kayak kandang kucing tuh ya, yang banyak jeruji-jerujinya itu. Nah, itu biasanya lumayan membahayakan kalau ditaruhnya di tempat yang salah. Kenapa? Soalnya ekor iguana ini pada saat masih kecil atau juvenil ya, ekor iguananya biasanya bisa keluar kayak gini nih ya, bisa keluar kandang si ekornya yang ujung-ujungnya itu pasti keluar kandang. Nah, ini bisa mengakibatkan digigit predator. Nah, ini sangat membahayakan sekali. Selain ekornya putus ya, iguana ini bisa mengalami trauma yang berkepanjangan ya. Jadi saran gua untuk kandang iguana itu bisa dikasih kawat-kawat yang kotak-kotak tuh. Kawat apa sih namanya yang kecil-kecil gitu tuh. Jadi mengurangi resiko ekor iguananya tuh keluar kandang. Ya, jadi biasanya dia itu akan ngelipet gitu. Kalau yang pakai jeruji-jeruji itu biasanya dia akan keluar. Nah, itu bisa berakibat fatal sih kalau menurut gua. Makanya gua nggak nyaranin untuk iguana di kandang yang jeruji-jeruji begitu. Ya, kecuali tempatnya jauh dari predator kayak tikus kayak gitu, itu biasanya dia bisa mengundang predator yang kayak gitu. Karena ekornya keluar, nanti ada predator lewat, ya bisa aja digigit dan mengakibatkan putus. Ya, itu untuk yang kandang ya. Yang kedua itu posisi menaruh tangkringannya. Jadi biasanya kalau iguana itu ada tempat baskingnya gitu, tempat dia buat bertengger ya gitu, tempat buat dia nyantai. Nah, ini gue saranin penempatannya harus pas. Jadi misalnya menggunakan batang kayunya jangan sampai bisa bergerak, atau jangan ada celah kecil yang menyebabkan ekor iguana ini nyangkut. Biasanya ada celah kecil segini nih misalnya nih ya. Nah, sini ekor iguana nyangkut nih ya, ekor iguananya nyangkut. Nah, nanti dia kejepit ekor iguananya. Nah, iguananya ini kan pasti panik kan, ini ekornya nyangkut di belakang nih gitu. Nah, itu bisa menyebabkan putusnya ekor iguana. Jadi pada saat nyangkut itu si iguana panik, dia main tarik-tarik aja iguananya, atau dia memutuskan ekornya demi menyelamatkan hidupnya dia. Itu bisa aja terjadi, banyak banget yang terjadi kayak gitu ya. Jadi gue saranin kalau menempatkan posisi si batang kayunya ini ya, itu posisikanlah dengan benar. Jangan ada sampai celah sedikit pun untuk si ekor iguana ini nyangkut gitu. Oke, yang ketiga ini cara memegang iguana. Jadi cara memegang iguana ini cara memegang ekornya ya, definisinya ke situ ya, cara memegang ekor iguana. Nah, biasanya untuk iguana-iguana yang masih baby up atau juvenile ini biasanya dia jumpy atau suka lari-lari. Kalau yang biasa handle iguana ini nggak masalah. Nah, kalau yang pemula biasanya dia akan panik. Iguana pas lari dia akan panik. Yang dipegang apanya? Pasti ekornya. Nah, ini bahaya banget sebenarnya. Jadi pada saat si iguananya jumpy atau lari, kalian panik, ditarik ekor iguananya, dan ekor iguananya ini dari ujung sampai tengah ya, dari ujung sampai tengah. Terus kalian tarik. Nah, ini bisa menyebabkan si iguana ini panik dan bisa memutuskan ekornya. Dan gue saranin kalau punya baby up iguana atau juvenile iguana yang masih lari-lari kayak gitu, pada saat lari itu kita nggak usah panik, kita diemin dulu sampai iguana itu diem ya. Jadi jangan langsung ditarik ekornya. Cara megangnya gimana sih biar iguana ini nggak putus ekornya? Ini akan gue contohin ya. Oke teman-teman, ini udah ada contohnya si Kazama ya, tuh ya, ekornya masih putus dan ini lagi proses numbuh ya. Oke, yang gue jelasin tadi cara memegang iguana ya. Jadi kalau iguana kalian lari, itu dipegangnya itu di bagian pangkal ekor nih, di sini nih. Gini cara megangnya ya. Tuh, ya. Nih, begini nih. Ini akan lebih baik daripada kalian megang ekor di sini nih. Ini misalnya ini panjang di sininya. Gitu. Itu akan berakibat fatal ya, akan bisa menyebabkan putusnya si ekor iguana. Ya, jadi kalian harus hati-hati banget
Memang ini kalau si iguana ini, yang gue bilang tadi di awal pembicaraan, aksesorisnya banyak ya. Dari mulai kuku pun itu aksesoris dia sebenarnya. Kuku, spike, ekor, ya. Kalau yang ada culanya itu pun aksesoris dia. Makanya kita harus jaga benar-benar bagian-bagian iguana yang menurut dia ini istimewa, dan menurut orang lain pun itu adalah penilaian tertentu untuk si iguana itu sendiri, ya. Nah ini si Kazama, posisinya dia lagi nungguin ekor nih, ya kurang lebih nunggu 5-6 bulan lagi nih baru dia panjang lagi ekornya. Oke teman-teman, mungkin cukup sekian untuk video gua kali ini tentang penyebab ekor iguana putus dan cara mengatasinya itu bagaimana, ya. Semoga menginspirasi kalian, bermanfaat untuk kalian yang baru pelihara iguana, ya. Semoga semoga kalian bisa merawat iguana kalian dengan baik, ya. Terima kasih yang telah menonton video ini sampai habis. Jangan lupa like, comment, share, dan subscribe channel hewanku peliharaanku supaya channel ini semakin berkembang. Salam dari saya untuk hewan peliharaan kalian di rumah. Bye bye.